Halo, kembali lagi di channel Redista. Dari kemarin kita ngebahas motor listrik Goda, biar nggak bosan sekarang kita ngebahas sepeda listrik Goda. Kali ini kita mau ngebahas Golden 125 New Mango. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista. Oke, seperti biasa kita bahas dapat apa aja dulu. Ini pertama kita dapat dua kunci utamanya. Kita juga dapat remote starter yang dilengkapi dengan fitur alarm anti maling. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Kita juga dapat spion. Ini spionnya kita udah pasang sih. Ini tampilan spionnya kurang lebih seperti ini. Ini menurut gue sih cukup keren, modern, trendy. Kita juga dapat chargernya. Ini dus chargernya kurang lebih seperti ini. Dan ini untuk chargernya sendiri kita udah keluarin. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini dilengkapi dengan lampu kalau misalkan dia lagi ngecas dan kalau misalkan udah full. Terus ini di bagian belakangnya ada sedikit spesifikasi chargernya sendiri. Ya, jadi ini dia power chargernya itu cuman 130 watt, jadi cukup kecil buat di rumah yang listriknya nggak terlalu gede. Di sampingnya ini ada lubang-lubang ventilasi, di satu sampingnya lagi ini ada kipas buat bantu buang panas chargernya. Dan untuk total panjang kabelnya ini sekitar 1 meter. Ini untuk colokan yang dicolok ke sepedanya buat ngecasnya kurang lebih seperti ini. Terus untuk kabel yang ke listriknya kurang lebih seperti ini. Oh iya, dan kita juga sebenarnya dapat buku panduan dan garansi, cuman kita ketinggalan kemarin di Goda, jadi kita taruh birol aja. Oke, pertama gue mau bahas cara nyalain sepedanya. Jadi ada dua cara. Pertama kita pakai kunci yang biasa, tinggal masukin, terus kita geser ke kanan untuk nyalainnya, terus geser ke kiri untuk matiinnya. Atau kita bisa pakai remote starternya tadi. Jadi untuk nyalainnya itu kita pencet tombol yang tengah 2 kali, tapi jangan terlalu cepat ya. Jadi ada kurang lebih seperti itu, 2 kali untuk nyalain, terus pencet sekali yang paling bawah untuk matiin. Dan kalau kita mau aktifin alarmnya, kita pencet tombol yang paling atas sekali. Jadi sekarang kalau misalkan ada yang coba bawa sepedanya, dia nggak hanya ngeluarin suara, tapi justru ban belakangnya itu dia ngunci nih ya. Coba kita coba. Oke, langsung aja kita ngebahas bagian displaynya. Ini pertama kali kita nyalain, dia ada di mode P. Itu artinya kalau misalkan kita ngegas throttle-nya, itu dia nggak jalan. Nah, kalau kita udah siap mau pakai, itu kita bisa aktifin sepedanya dengan pencet rem bebas yang kiri atau yang kanan. Nanti dia bakal berubah jadi speedometer kita. Dan di sini juga ada level baterainya. Jadi kalau misalkan nanti udah tinggal yang warna merah, itu saatnya kita segera kita cas. Dan di sini juga ada trip meter, jadi jarak tempuh yang kita selama sesi ini gitu ya, bukan odometer. Dan di sini di sebelah paling kiri ini ada keterangan untuk mode kecepatan. Jadi kita bisa ganti mode kecepatan ini dari tombol yang ada di bawah throttle. Jadi contoh kita lagi di mode 3. Jadi mode pertama itu kalau kita lagi mau santai aja, kalau kita gas itu kita bisa lihat untuk kecepatan maksimalnya itu di sekitar 20. Nah, ini kalau kita mau ganti mode, itu nggak harus lepas throttle dulu. Kita bisa langsung ganti tanpa kita lepas throttle nih ya. Jadi kita langsung ganti ke speed 2. Ini kecepatan maksimalnya sekitar 24. Lalu kalau kita ganti ke speed 3, ini dia kecepatan maksimalnya sekitar 34 km per jam. Dan ini keterangan dari Godanya sih untuk kecepatan maksimalnya itu 35 km per jam. Jadi emang nggak jauh dari itu. Tapi pas kita udah coba tadi, untuk kecepatan maksimal yang kita dapetin sendiri sih cuman sekitar 30 km per jam. Di stang sebelah kiri ini ada tombol untuk kita nyalain lampu depan dan lampu belakang. Jadi ini sepedanya dilengkapi dengan lampu depan dan lampu belakang. Cuman ini lampu depannya dia nggak ada mode jarak jauh, jarak dekat. Dan lampu di belakang ini nggak berfungsi sebagai lampu rem. Jadi kalau kita rem, dia lampunya nggak berubah. Dan ini juga sepedanya dilengkapi dengan sen. Ini tombolnya ada di tengah sini. Dan dia ngeluarin suara nih ya kalau kita aktifin sennya. Jadi kurang lebih sennya seperti itu. Dan ini juga di bagian belakangnya juga dilengkapi dengan sen. Cuman karena dia tuh nyatu sama lampu belakangnya, kalau lampu belakangnya itu nyala, lampu sennya agak sedikit susah dilihat. Dan ini terakhir dia juga dilengkapi dengan klakson yang kurang lebih suaranya seperti ini. Untuk di bagian depannya ini dilengkapi dengan keranjang, ini bahannya plastik.
Dan ini ukurannya menurut gue sih sedang, nggak kecil nggak gede. Dan kalau kalian nggak suka, ini juga bisa dilepas dengan lepas 4 mur ini ya. Dan ini dia keranjangnya itu ngikutin stangnya. Soalnya ada juga sepeda yang keranjangnya itu nggak ngikutin stang, dia ngikat ke body. Dan ini juga lampunya kalau kalian perhatiin dia ngikutin stang juga nih ya. Kita lanjut ke bagian joknya. Ini ukurannya dan untuk bahannya sih standar sih ya, nggak yang terlalu gede, terus juga bahannya nggak terlalu empuk tapi juga nggak yang keras banget. Ini di bagian belakangnya justru ada sedikit branding dari Goda. Dan ini pertama kali gue naikin, ini menurut gue sih agak lebih tinggi dari semua sepeda listrik yang gue pernah coba. Tapi untungnya di bagian bawahnya ini kita bisa rendahin posisi joknya nih ya, dengan kita pakai kunci L. Jadi itu sebenarnya sih nggak terlalu masalah. Dan ini juga pastinya di belakangnya dilengkapi dengan jok buat boncengan. Dan ini di bagian belakangnya juga dilengkapi dengan senderan. Cuman ini bagian senderannya bahan plastik nih ya, bukan, gue kira ini bahan kayak bantal juga, tapi ternyata bahannya ini plastik. Dan tadi juga untuk yang jok bagian belakangnya ini bahannya juga nggak terlalu empuk tapi juga nggak yang terlalu keras. Dan ini untuk daya angkutnya, keterangan dari Godanya sih bisa sekitar 150 kg. Di bagian bawah jok belakangnya ini ada lubang chargernya. Ini justru dilengkapi dengan sistem per, jadi kalau kita lepas dia otomatis nutup sendiri biar nggak gampang kena cipratan air. Dan ini di bawahnya juga mungkin agak susah kelihatan, tapi controller sepedanya itu ada di bawah jok belakang sini ya. Dan ini juga di bagian belakangnya sini ada footstep buat yang boncengan. Dan ini juga dilengkapi dengan standar 2 dan standar samping sama seperti sepeda pada umumnya. Dan justru dia di bagian bawah jok depannya itu ada kayak tempat buat kita naruh jari gitu ya, buat ngebantu kita standar 2. Untuk ban depan dan belakang ini dua-duanya udah menggunakan yang tubeless. Untuk ukurannya ini 60/100 dan untuk ukuran peleknya ini 10 in atau ring 10. Untuk remnya ini depan belakang menggunakan rem tromol atau drum brake, dan untuk suspensi depan menggunakan sistem teleskopik dan suspensi belakang menggunakan dual shock absorber. Untuk dinamonya dia ada di ban belakang, powernya 500 watt, jadi seharusnya cukup buat pemakaian sehari-hari. Untuk baterainya dia ada di bawah kaki kita, dia speknya ini 48 volt 12 ampere hour. Ini justru ada mereknya nih ya, mereknya Chilwi. Dan ini menggunakan teknologi VRLA atau Valve Regulated Lead Acid. Kalau setahu gue sih semacam kayak aki kering gitu ya. Dan ini sekali ngecas dalam kondisi baterai full dia bisa dapat jarak tempuh sekitar 40 km. Tapi kalau misalnya kalian pingin baterainya lebih irit, kalian juga bisa campur dengan goes sepedanya karena ini pastinya dilengkapi dengan pedal. Cuman karena ukuran gearnya itu agak kecil, untuk kita mendapatkan kecepatan yang tinggi itu memerlukan tenaga yang lebih dari sepeda biasanya. Dan terakhir untuk harganya sendiri, pada saat kita rekam video ini kita jual di harga 4 jutaan. Tapi untuk harga terupdate kalian bisa klik link pembeliannya di deskripsi, atau kalian juga bisa langsung datang ke Ridista. Kita ada di Mangga Besar, Jakarta Barat, lebih tepatnya di seberang Lokasari. Oke, kayaknya gitu aja pembahasan singkat kita kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Ridista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.